Penyihir Jenius. Bab 186. Jadi, baru menjelang tahun 2000 kalender bintang, ketika penghalang dimensi hampir sepenuhnya dipulihkan, para penyihir itu secara bertahap kembali. Setelah membaca informasi yang tercatat dalam buku-buku itu, Sunan akhirnya mengerti mengapa benua cahaya bintang mampu tetap damai selama ribuan tahun tanpa ada penyihir yang masuk. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak bisa. Namun, ini berarti aku tidak bisa lagi meninggalkan benua cahaya bintang untuk melakukan perjalanan ke alam lain, kecuali alam elemen. Sunan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu terganggu oleh hal ini, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antar dimensi, dan bahkan jika dia ingin meninggalkan benua Starlight, dia tidak bisa. Dari sisi positifnya, situasi saat ini di benua bintang mungkin bukanlah hal buruk baginya. Meskipun proses kultivasi agak sulit, setidaknya hal itu memberinya lingkungan yang stabil untuk berkembang. Setidaknya selama 700 tahun ke depan, dia tidak perlu khawatir tentang penyihir lain atau makhluk tingkat tinggi yang datang untuk mengganggunya. Adapun 700 tahun dari sekarang, jika semuanya berjalan lancar, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, mari kita fokus pada pengembangan yang stabil terlebih dahulu. Sunan merenung dalam hati dan meletakkan buku itu. Tepat saat itu, terdengar ketukan di pintu. Datang. Pintu terbuka dengan bunyi klik, dan Carolina masuk sambil menyerahkan laporan pertempuran. Tuan, ini laporan pertempuran dari Flash City. Sunan mengambil laporan pertempuran, membukanya, dan mengangkat alisnya karena terkejut. Apakah Kekaisaran Changjin telah menyerah? Namun, setelah keterkejutan awal, Sunan dengan cepat menyadari bahwa tongkat kerajaan itu kemungkinan besar memainkan peran penting di balik layar. Laporan pertempuran itu juga menyebutkan bahwa Kekaisaran Changjin menyerah dengan syarat aliansi bintang menjamin tidak akan melukai keluarga kerajaan Changjin, dan Kei telah menerima syarat ini. Pembentukan akademi ini perlu dipercepat. Sunan merenung dalam hati. Setelah perang berakhir, kerajaan bintang kemungkinan akan segera mengadakan putaran tes bakat baru, dan lebih banyak calon murid akan dikirim ke pangkalan. Sangat penting untuk mendirikan akademi sesegera mungkin. Pada tahun 1269 kalender cahaya bintang, bulan panen September, Kekaisaran Azure Gold mengumumkan penyerahannya. Dengan demikian berakhirlah kekaisaran hegemonik yang telah mendominasi wilayah tenggara benua itu selama lebih dari 400 tahun. Aliansi Bintang segera menerima penyerahan diri Kekaisaran Azure Gold dan mengirimkan pasukan besar untuk mengambil alih seluruh wilayah kekaisaran tersebut. Dalam pertempuran ini, Kerajaan Bintang muncul sebagai pemenang terbesar, mencaplok sekitar 2/3 wilayah Kekaisaran Azure Gold. Sepertiga wilayah yang tersisa dibagi di antara 8 negara lainnya. Pada bulan yang sama, Kepangeran Bintang mengumumkan bahwa mereka akan mengubah namanya menjadi Kekaisaran Bintang. Dengan demikian, melangkahi mayat-mayat Kekaisaran Emas Biru, Kekaisaran Langit Berbintang bangkit dan menjadi penguasa baru di wilayah tenggara benua tersebut. Namun, setelah perang berakhir, suasana di wilayah tenggara benua itu tidak menjadi lebih damai dan tenang. Sebaliknya, malah menjadi lebih tegang. Banyak mata tertuju pada Kekaisaran Bintang. Tidak ada yang tahu apakah negara ini akan melanjutkan ambisi Kekaisaran Changjin yang belum selesai, yang berupaya bertransformasi dari penguasa tertinggi wilayah tenggara menjadi penguasa tunggalnya. Di rumah kecil yang tenang itu, cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela, menyinari meja panjang seolah-olah diselimuti tirai tipis. Rose membuka matanya dan langsung menoleh ke arah Sunan. Saat sosok yang familiar itu muncul, berbagai macam emosi kompleks berkecamuk di dalam dirinya. Ketika dia merasakan bahwa kunci rumah perdagangan telah diaktifkan, dia tahu pasti Sunan yang melakukannya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia tetap datang ke pesta itu. Dia sangat penasaran dengan apa yang direncanakan Sunan dengan mengumpulkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, sang pelancong dan tongkat kerajaan pun masuk. Saat melihat Sunan, keduanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Melihat seseorang yang dulunya hanya seorang murid penyihir tingkat 3 seperti diri sendiri belum lama ini mencapai tingkat yang selalu diimpikan, siapapun akan memiliki perasaan campur aduk. Sebagai seorang murid penyihir dari garis keturunan kerajaan, pemegang tongkat kerajaan itu dengan cepat menenangkan diri, menatap Sunan, dan berkata dengan hormat. "Pak, apakah ada sesuatu yang perlu Anda diskusikan dengan kami?" Saat menghadapi Sunan, yang telah dipromosikan menjadi penyihir, dia juga menggunakan gelar yang lebih terhormat. Sunan melirik Rose dan sang pengembara, melihat bahwa mereka berdua mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa membuat mereka penasaran, dia langsung ke intinya. "Aku berencana mendirikan akademi sihir. Apakah kalian ingin menjadi pengajar? Akademi sihir, mentor." Ketiga pria yang memegang tongkat kerajaan itu terdiam kaku, mata mereka terbelalak karena takjub. Mereka menduga Sunan mungkin mencoba merekrut mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengundang mereka untuk menjadi instruktur di Akademi Sihir. Sebelum mereka sempat bereaksi, Sunan melanjutkan. Tanggung jawab utama para instruktur akademi adalah mengajar dan menjaga ketertiban di dalam akademi, dan mereka juga dapat berpartisipasi dalam beberapa operasi Star Alliance bila diperlukan. Semua ini dapat menghasilkan poin kontribusi, yang dapat digunakan untuk menukarkan sumber daya. Termasuk bahan-bahan, ramuan, boneka, benda sihir bercahaya, model kristal bakat, dan ramuan konstruksi, Del.
Tak satu pun dari kata-kata lain yang semenarik kata terakhir. Mata ketiga pria yang memegang tongkat kerajaan itu berbinar secara bersamaan. Ross langsung merespons. Tuan, saya menerima undangan ini. Kembali di Dark Lake City, Ross sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Covenant setelah dibujuk oleh Carolina. Sekarang, dengan daya tarik tambahan berupa ramuan konstruksi dan model kristal bakat, dia tidak lagi ragu-ragu. Tongkat kerajaan itu pun setuju. Pelancong itu tampak bimbang. Hal yang paling ingin dia lakukan adalah menjelajahi setiap bagian benua berbintang. Namun, begitu Anda bergabung dengan Akademi, meskipun Anda tidak sepenuhnya kehilangan kebebasan, Anda akan dikenai batasan-batasan tertentu dan tidak lagi dapat pergi kapanpun Anda mau. Pilihan antara kebebasan dan menjadi lebih kuat memang sangat sulit. Pada akhirnya, ucapan santai Sunan itulah yang benar-benar menghancurkan keraguannya. Para penyihir memiliki umur setidaknya 7 atau 800 tahun. Jika kau berhasil menjadi penyihir, kau akan memiliki lebih banyak waktu untuk menjelajahi dunia, dan kau bahkan mungkin bisa melihat pemandangan alam lain di masa depan. Aku ikut bergabung. Melihat bahwa mereka bertiga setuju, bibir Sunan sedikit melengkung. Ketiganya adalah murid penyihir tingkat 3 terbaik. Yang termuda di antara mereka telah hidup selama lebih dari 100 tahun, memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman yang kaya. Mereka lebih dari mampu untuk bertugas sebagai instruktur di akademi, mengajar sekelompok murid penyihir tingkat 1 dan 2. Meskipun 3 mentor agak sedikit, mereka cukup untuk menangani tahap awal pendirian akademi ini. Kami akan mencari kandidat yang lebih sesuai nanti. Kalau begitu, kalian bertiga, aku akan menunggu kalian di markas Flash City. Kota Laba-Laba. Keheningan malam menyelimuti seluruh kota. Aturan para elf gelap sangatlah ketat. Tanpa izin, tidak ada ras lain selain mereka yang diizinkan berada di jalanan pada malam hari, dan bahkan elf gelap laki-laki pun seringkali dikenai pembatasan yang ketat. Di jalan yang remang-remang, seekor kadal berlarian dengan keempat kakinya. Para penjaga elf gelap yang sedang berpatroli menoleh serempak saat mendengar suara itu, tangan mereka bertumpu pada gagang pedang melengkung di pinggang mereka, mata mereka dipenuhi kewaspadaan yang dingin. Barulah ketika ia dapat melihat dengan jelas sosok anggun yang duduk di punggungnya, ia melepaskan gagang pedangnya, memberi hormat dari kejauhan kepada orang itu, dan berbalik untuk melanjutkan patrolinya. Tajana mengabaikan patroli itu dan diam-diam menunggangi kadal tunggangannya menyusuri jalanan, dan segera tiba di depan sebuah rumah besar. Dia menepuk kepala kadal tunggangannya, menghentikan monster bercakar 8 yang sangat besar itu, lalu dengan lincah melompat turun. Gerbang yang terbuat dari emas murni itu tertutup rapat. 2 patung laba-laba raksasa di kedua sisinya diam-diam memutar mata, mengenali pengunjung itu, lalu terus berbaring telentang, tetap diam dalam kegelapan. Gadis itu mendekat dan membisikkan mantra, mengaktifkan bros platinum di jubahnya. Cahaya redup memancar dari bros tersebut, membentuk peri berkulit gelap yang halus dan cantik, yang kemudian berubah menjadi laba-laba. Tajana Pilier. Gadis itu menyebutkan namanya, lalu pintu terbuka tanpa suara dan secara otomatis. Selamat datang di rumah. Sebuah suara serak dan melengking perlahan melayang dari kegelapan di balik pintu. Tajana menatap kegelapan di hadapannya, mengerutkan bibir, lalu melangkah masuk ke dalamnya. Sosok penjaga gerbang perlahan muncul dari kegelapan. Itu adalah hantu, atau lebih tepatnya, gabungan dari beberapa hantu. Masing-masing dari 12 keluarga di kota Laba-Laba memiliki penjaga gerbang seperti itu. Ini adalah entitas kuat yang diciptakan oleh keluarga Dark Elf menggunakan teknik rahasia untuk melindungi keluarga, dan merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa setiap Dark Elf yang kuat dalam keluarga setelah kematian hanya untuk Dark Elf perempuan. Semakin lama garis keturunan sebuah keluarga elf gelap, semakin kuat pula para penjaganya. Musuh manapun yang ingin menyerang keluarga harus terlebih dahulu melewati penjaga gerbang. Penjaga gerbang, yang muncul di hadapan Tagana saat ini adalah gabungan jiwa dari 272 individu berpengaruh dari sejarah keluarga Pilier. Ia tampak seperti seorang wanita drow yang gagah berani, dengan sosok yang anggun dan memikat, tubuhnya yang ramping terbalut baju zirah kulit hitam, hanya matanya yang bersinar dengan cahaya merah gelap seperti batu akik. Tagana menunggu hingga sosok penjaga gerbang itu terlihat sepenuhnya sebelum sedikit membungkuk, lalu melangkah maju dan langsung menembus tubuh hantu itu menuju ke dalam rumah besar tersebut. Tindakan yang tampaknya kasar dan kekanak-kanakan ini tidak membahayakan gadis itu, selama dia mengenakan bros keluarga, dia tidak akan dirugikan oleh energi negatif yang dibawa oleh penjaga gerbang. Tentu saja, hal itu juga tidak akan membahayakan penjaga gawang. Penjaga gerbang perlahan menghilang di balik mereka, dan gerbang rumah besar itu tertutup rapat sekali lagi. Udara di dalam rumah besar itu agak dingin. Api yang menyeramkan yang tergantung di dinding hanya bisa memberikan sedikit penerangan, tetapi tidak bisa memancarkan kehangatan. Tagana merapatkan jubahnya ke tubuhnya dan berjalan menyusuri jalan setapak yang menyerupai jaring laba-laba di antara stalaktit dan pilar, akhirnya memasuki bangunan utama keluarga Pilier. Itu adalah kuil berbentuk lingkaran, puncaknya berkilauan dengan cahaya ungu kehitaman yang menyeramkan, dan dinding luarnya ditutupi dengan berbagai relief yang indah, sebagian besar menampilkan laba-laba sebagai motif utama. Bangunan raksasa itu, bagaikan monster, menjulang di kegelapan, pintu masuknya adalah mulut monster yang terbuka. Setiap orang yang memasuki kuil itu bagaikan mangsa yang akan dimangsa oleh monster. Kuil itu benar-benar gelap, tetapi Tajana sama sekali tidak peduli.
Penglihatan gelap bawaan para elf gelap memungkinkannya untuk melihat setiap detail di sekitarnya. Dia menyusuri koridor-koridor panjang dan berkelok-kelok, mengubah arah dengan tepat di setiap sudut, hingga akhirnya dia sampai di pusat kuil. Ini adalah aula yang luas. Di bagian tengahnya terdapat sebuah altar yang terbuat dari marmer hitam. 8 anglo besar menyala di sepanjang tepian, dari mana api hitam menjulang dan berubah menjadi berbagai laba-laba. Di atas altar, terdapat sebuah patung setinggi sekitar 10 kaki. Itu adalah seorang wanita elf yang dewasa dan cantik menunggangi punggung laba-laba raksasa yang ganas, memandang ke bawah ke arah para elf gelap seperti seorang dewi. Di sekeliling altar, ratusan elf gelap berdiri, semuanya perempuan. Sebagian besar dari mereka mengenakan baju zirah halus dan lembut yang pas di badan, serta jubah hitam yang dihiasi dengan bros platinum yang sama seperti Tatiana, yang menandakan kesamaan ras mereka. Kedelapan sosok yang berdiri di sudut paling belakang itu diselimuti jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh mereka, sehingga wajah dan bentuk tubuh mereka tidak terlihat. Tagana melirik ke sekeliling dan dengan cepat berjalan ke tepi terluar kerumunan. Sebagian besar perhatian orang tertuju pada patung-patung di altar, dan hanya sedikit yang memperhatikan kedatangan Tatiana. Selain seorang peri gelap wanita tinggi yang berdiri di sebelahnya. Kau terlambat, kata V-nya dengan suara rendah. Tidak ada cara lain, jawab Tajana dengan suara rendah. Butuh waktu untuk menembus kota, jadi aku meninggalkan tim pengangkut budak dan bergegas kembali di malam hari. Untungnya kamu tidak melewatkan upacara tersebut. V-nya mendongak menatap patung di altar, matanya berbinar-binar penuh fanatisme dan kegembiraan. Setelah lebih dari 1200 tahun, akhirnya kita menerima ramalan ilahi. Tuan Mi yang agung memang tidak meninggalkan kita. Mata Tajana berkedip, tetapi dia tidak menjawab. Meskipun dia telah menyaksikan keajaiban Misia secara langsung, dia masih menyimpan sedikit keraguan tentangnya. Lagi pula, Misia itu belum muncul selama lebih dari 1200 tahun. Sekarang setelah dia muncul, dia menuntut agar kota laba-laba memulai perang dan menyatukan dunia bawah. Sulit untuk mengatakan apakah ini hal yang baik bagi ras peri kegelapan. Sebenarnya, banyak elf gelap muda yang memiliki keraguan yang sama dengannya, tetapi suara mereka dibungkam oleh para petinggi yang fanatik. Diam. Sebuah suara merdu namun berwibawa tiba-tiba terdengar, membungkam semua bisikan. Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap wanita yang tadi berbicara. Dia adalah seorang wanita elf gelap yang ramping dan cantik. Mata birunya yang jernih dan murni seperti kristal, dan rambut peraknya yang panjang halus dan berkilau. Dilihat dari penampilannya saja, dia adalah seorang wanita muda yang cantik. Namun kenyataannya, sesepuh keluarga Pilier ini merayakan ulang tahunnya yang ke-148 tahun lalu dan sudah menjadi ibu dari lebih dari 10 anak perempuan. Setelah melihat sekeliling, Nyonya Pilier berkata dengan suara berat. Upacara dimulai. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik menyeramkan dari kegelapan di sekitarnya. Laba-laba yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, merayap keluar dari kegelapan dan menuju ke altar. Kedelapan segmennya menyentuh tanah, menciptakan ritme dan irama yang unik. Dalam sekejap mata, altar itu dipenuhi oleh kawanan laba-laba yang padat. Mereka saling menatap, seolah ingin membunuh makhluk lain, tetapi tidak benar-benar bergerak. Sementara itu, 8 wanita elf gelap yang berdiri di sudut ruangan melepaskan jubah mereka, memperlihatkan wajah mereka yang ramping dan cantik serta tubuh telanjang mereka yang anggun. Mereka berjalan di antara laba-laba, melompat ringan menaiki tangga, naik ke altar, berdiri di 8 sudut, berlutut, dan melantunkan ayat-ayat pujian secara serempak. Kemudian laba-laba itu memulai pertempuran sengit. Mereka menggunakan 8 kaki panjang mereka, merobek cangkang lawan dengan rahang besar mereka, menusuk daging mereka dengan taring, menyuntikkan racun, lalu menggigit dan melahapnya. Daging dan jiwa segar dari pihak yang kalah membuat pihak yang menang semakin kuat, dan setiap kali 1/8 dari laba-laba mati, seorang wanita elf gelap di dekat altar meleleh seperti mentega panas dan lenyap menjadi kabut. Kematian itu sangat mengerikan, tetapi tidak seorang pun dapat menghindarinya. Jumlah laba-laba berkurang dengan cepat hingga hanya tersisa satu pemenang. Laba-laba raksasa dan ganas itu berjalan dengan berat menuju wanita elf gelap terakhir yang tersisa, matanya yang merah padam menatapnya dengan dingin. Wanita elf gelap itu tidak menunjukkan rasa takut, merentangkan tangannya lebar-lebar dan memperlihatkan senyum yang jelek dan berbahaya. Laba-laba itu tiba-tiba membuka rahangnya yang besar dan menggigit, taringnya yang beracun menembus kulit dan dagingnya, mengirimkan sensasi terbakar dan mati rasa ke seluruh tubuhnya. Di depan mata semua orang, wanita elf gelap dan laba-laba itu melebur menjadi satu, membentuk bola seperti lilin. Kemudian mereka dengan cepat berubah bentuk, kembali menjadi makhluk aneh dengan bagian bawah berupa laba-laba hitam dan bagian atas berupa wanita elf gelap. Semangat seperti laba-laba. Makhluk yang diberkati oleh dewa tertentu, possessing kekuatan yang menakutkan dan dahsyat. Melihat para elf mirip laba-laba yang baru terbentuk di altar, para elf gelap di sekitarnya menunjukkan ekspresi gembira dan fanatik. Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk menggumamkan ayat-ayat pujian. Senyum tulus penuh kegembiraan terpancar di wajah cantik Nyonya Pilil. Itu sukses. Dengan ritual ini, roh-roh mirip laba-laba dapat diciptakan dalam aliran yang tak berujung. Inilah yang akan diandalkan para Dark Elf untuk menyatukan dunia bawah. Bab 187. Lantai teratas menara sisa-sisa naga.
Sunan berdiri di depan bola kristal, menatap intensif pada model 3 dimensi di ruang hampa di hadapannya. Ini adalah pemandangan panorama akademi yang jelas dan realistis. Ini adalah tata letak bangunan akademi baru yang dirancang oleh Sunan, berdasarkan akademi sihir yang pernah ia hadiri di kehidupan sebelumnya. Diharapkan bangunan ini dapat menampung puluhan ribu siswa, serta lebih banyak pelayan dan boneka, dan juga menyediakan ruang untuk perluasan di masa mendatang. Tempat ini lebih mirip kota kecil daripada akademi. Tata letak kampus ini cukup mirip dengan lokasi sebelumnya dalam banyak detail, kecuali bahwa kampus ini lebih besar dan memiliki lebih banyak gedung pengajaran. Setelah pertemuan terakhir di pondok di hutan, Sunan mulai membangun akademi tersebut. Dengan bantuan Butlerno, satu dan ribuan golem tanah liat, akademi tersebut terbentuk hanya dalam waktu setengah bulan. Diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 10 hari paling lama. Perlu disebutkan bahwa akademi tersebut terletak tepat di sebelah menara tulang naga. Sunan menepis model itu, dan cahaya di depannya seketika terpecah, lalu saling berjalin dan membentuk garis-garis teks. Inilah sistem untuk akademi yang telah ia pikirkan beberapa hari terakhir ini, dan sistem ini juga terinspirasi dari akademi sihir yang pernah ia hadiri di kehidupan sebelumnya. Sistem ini sebenarnya sangat sederhana. Dapat diringkas sebagai pertukaran setara. Para peserta pelatihan mendapatkan poin kontribusi dengan menyelesaikan tugas, dan kemudian menggunakan poin kontribusi ini untuk ditukar dengan sumber daya. Meskipun sekilas tampak mirip dengan bagian dasarnya, sebenarnya ada cukup banyak perbedaan. Sebagai contoh, sekarang ada lebih banyak kursus dasar gratis. Beberapa buku di perpustakaan tersedia untuk dibaca secara gratis. Yang terpenting, Anda dapat menggunakan koin emas untuk membeli beberapa sumber daya dasar dan beberapa kursus. Tentu saja, membeli dengan koin emas pasti akan lebih mahal daripada membeli dengan poin kontribusi. Namun, banyak siswa dari keluarga berada mungkin tidak keberatan dengan hal ini. Sebaliknya, mereka akan lebih bahagia. Secara keseluruhan, sistem ini dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi akademi sekaligus mempercepat pertumbuhan siswa dari keluarga kaya. Jika saya harus menyebutkan kekurangannya, itu adalah ketidakadilannya bagi siswa dari latar belakang biasa atau petani. Namun, tidak ada yang namanya keadilan mutlak di dunia ini. Mungkin membuat mereka menyadari hal ini lebih awal akan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Sunan menambahkan beberapa teks pada gambar ilusi di depannya, menyempurnakan beberapa detail. Kemudian dia menyalinnya, berniat memberikannya kepada ketiga orang yang memegang tongkat kerajaan untuk dibaca nanti, agar mereka dapat memahami akademi dengan lebih cepat. Lagi pula, mereka berbeda dari kita. Mereka sama sekali tidak memiliki konsep tentang akademi sihir, dan kesan mereka tentang akademi sihir mungkin masih setingkat akademi ksatria. Setelah menyelesaikan semua ini, Sunan meninggalkan pusat kendali dan berteleportasi kembali ke laboratorium. Di tengah laboratorium, sebuah bola kristal bundar sempurna terletak di atas meja kerja yang besar. Bola kristal itu berwarna biru tua yang indah, dengan radius sekitar 1,2 hingga 1,3 meter, dan berkilauan dengan cahaya yang indah di bawah cahaya lampu batu ajaib. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat bahwa bola kristal itu bertabur bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tampak seindah dan secemerlang langit berbintang. Saat menatap bola kristal, ekspresi kepuasan terlintas di mata Sunan. Ini adalah bola kristal atribut. Sesuai namanya, ini adalah benda magis yang khusus digunakan untuk mengukur data fisik dan tingkat mental para calon penyihir. Melalui kristal atribut, seseorang dapat mengukur konstitusi fisik, keadaan mental, status kesehatan, dan sebagainya dari seorang murid penyihir, dan menyajikannya dalam bentuk data. Banyak perguruan tinggi sihir memiliki fasilitas serupa yang dapat membantu siswa lebih memahami kondisi mereka sendiri dan merencanakan pelatihan mereka. Prinsip atribut bola kristal sangat mirip dengan pemindaian Butlerno. 1. Sebenarnya, yang pertama terinspirasi oleh yang kedua, dan pada dasarnya merupakan versi sederhana dari yang kedua. Tentu saja, Sunan sendiri tidak membutuhkan ini. Data panel lebih detail daripada data yang diberikan oleh kristal atribut, dan juga mencakup kemahiran keterampilan. Namun, bagi siswa biasa, kristal atribut dapat menyelamatkan mereka dari banyak jalan memutar. Saat Sunan sedang memikirkan di mana harus meletakkan bola kristal atribut di akademi, dia tiba-tiba mendengar suara kepala pelayan nomor 1. Tuan, sebuah pesan telah tiba dari pangkalan 1, 3 tamu telah tiba. Sunan tersadar dari lamunannya, senyum muncul di wajahnya. Ini cukup cepat. Lantai 1, ruang pertemuan. Sang tongkat kerajaan, sang pengembara, dan sang mawar duduk saling berhadapan, mendiskusikan urusan Longlin dengan suara berbisik. Taman ekologi untuk penangkaran spesies naga muda. Ekspresi takjub terpancar dari mata tongkat kerajaan itu. Bayangan tentang banyaknya spesies naga purba langka yang hidup di taman ekologi di selatan Jiangsu itu membuatnya iri. Ross juga terkejut. Meskipun dia telah memasuki Longlin, dia hanya pergi ke zona 3 dan tidak melihat spesies naga tingkat rendah apapun di zona 1. Setelah mendengar bahwa taman ekologi tersebut sebenarnya berisi sejumlah besar spesies subnaga, mereka merasa terkejut sekaligus iri. Tidak ada murid penyihir yang bisa menolak taman ekologi. Yang membuatku bingung adalah taman ekologi itu jelas-jelas menghadapi kekurangan energi, jadi bagaimana Sunan menyelesaikan masalah ini?
Tanya pelancong itu sambil mengerutkan kening karena bingung. Perlu diingat bahwa Sunan bukanlah seorang penyihir pada waktu itu. Pasti ada kolam-kolam unsur alam di taman ekologi semacam ini, dan mungkin kolam-kolam itu telah dipulihkan, tebak sang pemegang tongkat kerajaan. Ross dan si pelancong saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala sedikit secara bersamaan. Kedengarannya sederhana, tetapi mereka jelas tidak bisa melakukannya. Mereka bahkan belum pernah melihat perangkat seperti kolam elemen, apalagi memperbaikinya. Hanya orang-orang di Jiangsu Selatan yang bisa melakukan hal seperti ini. Saat aku sedang memikirkan Sunan, orang yang dimaksud melangkah masuk ke aula. Kalian bertiga datang lebih awal dari yang kukira, kata Sunan sambil tersenyum. Ross mengangkat bahu dan berkata terus terang, lagi pula, aku ingin mendapatkan kristal bakat dan ramuan konstruksi secepat mungkin. Sunan meliriknya, lalu menatap tongkat kerajaan dan sang pengembara, yang juga mengenakan topeng, dan berkata, kita seharusnya tidak perlu bersembunyi satu sama lain lagi, kan? Ketiganya saling bertukar pandang, mengangguk, dan melepas masker mereka. Meskipun usia mereka sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun, ketiganya terlihat sangat muda, baru berusia 20-an atau 30-an. Tongkat kerajaan itu tampan dan elegan, sangat cocok dengan citra mulia seorang bangsawan. Dengan parasnya yang cantik, Ross akan terlihat seperti wanita bangsawan sejati jika ia mengenakan gaun yang indah. Dibandingkan dengan keduanya, penampilan pelancong itu jauh lebih biasa. Mungkin karena bertahun-tahun bepergian dan menjelajah, wajahnya menunjukkan jejak perubahan hidup. Sunan mengangguk dan mengulurkan tangannya ke arah pintu. Silakan, kalian bertiga, mari kita lihat tempat kerja kalian di masa depan. Ketiga orang yang memegang tongkat kerajaan itu sudah lama penasaran dengan akademi yang disebutkan Sunan, dan setelah mendengar hal itu, mereka segera berangkat. Kelompok itu melewati lorong spasial di pangkalan dan tiba di Longlin. Tongkat kerajaan itu langsung melihat menara tulang naga yang sangat mencolok. Meskipun dia sudah mendengar beberapa informasi dari Ross dan sang pengembara, dia tetap terkejut saat ini. Bahkan setelah ribuan tahun, kerangka naga itu masih menyimpan jejak samar kekuatan naga tersebut, sehingga mudah untuk membayangkan betapa kuat dan menakutkannya naga ini ketika masih hidup. Betapa hebatnya penyihir itu sampai-sampai mampu membunuh naga ini dan menggunakan tulangnya untuk membangun menara. Setelah beberapa saat, tongkat kerajaan itu tersadar dan melihat bahwa Sunan dan dua orang lainnya telah terbang ke depan, sehingga ia segera mengikuti. Ketika mereka melihat akademi tersebut, yang menempati area yang sangat luas di dataran, mereka bertiga, termasuk Ross, semuanya terkejut. Awalnya mereka mengira Sunan hanya akan membangun akademi kecil. Lagi pula, jumlah murid magang tidak akan terlalu banyak, jadi tidak perlu area yang begitu luas. Melihat kebingungan ketiga orang itu, Sunan berkata dengan tenang. Akademi ini akan merekrut siswa dari seluruh benua Starlight di masa mendatang. Kalimat pendek itu membuat ketiganya merinding. Apakah ini pendahuluan untuk menyatukan benua cahaya bintang? Jika itu orang lain, mereka hanya akan menganggap orang itu sedang membual, tetapi Sunan berbeda. Dia sekarang sepenuhnya mampu mencapai tujuan ini. Bukan hanya karena dia satu-satunya penyihir di benua berbintang, tetapi juga karena dia mengendalikan raksasa yang bernama Aliansi Bintang. Melihat perubahan ekspresi ketiga orang itu, Sunan tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa lagi, dan terus terbang maju. Sekarang setelah kita memutuskan untuk merekrut ketiga anggota Ross, ada beberapa hal yang tentu saja perlu kita diskusikan dengan mereka terlebih dahulu. Sebagai contoh, tujuan menyatukan benua Starlight, dan masalah pembangunan menara penyihir. Namun, ada beberapa hal yang belum bisa kami beritahukan kepada mereka untuk saat ini. Sebagai contoh, kemunculan kembali elemen-elemen tertentu, kembalinya para penyihir, dan peristiwa-peristiwa seputar tahta dunia bawah. Bagi mereka saat ini, hal-hal ini terlalu jauh, dan mengetahui terlalu banyak justru akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Selain itu, masih perlu dilihat apakah ketiganya akan hidup sampai 700 tahun dari sekarang. Jika suatu hari nanti salah satu dari mereka menjadi penyihir, Sunan mungkin akan mempertimbangkan untuk menceritakan semuanya kepada mereka. Tak lama kemudian, rombongan tersebut selesai berkeliling seluruh kampus. Sunan kemudian mengeluarkan dokumen kebijakan yang telah disiapkan dan menyerahkannya kepada ketiga orang tersebut. Setelah sekilas membacanya, ketiganya menunjukkan ekspresi terkejut. Kampus itu sama sekali berbeda dari yang mereka bayangkan. Di sebagian besar perguruan tinggi, mahasiswa membayar uang kuliah di muka, dan instruktur memberikan pengajaran, sesederhana itu mekanisme pendidikan berbayar. Namun, akademi yang ingin didirikan Sunan menerapkan prinsip pertukaran setara secara ekstrim. Selain beberapa pengetahuan dasar yang gratis, siswa harus membayar sejumlah poin kontribusi atau koin emas yang setara untuk mendapatkan hal lainnya. Bahkan para mentor pun tidak terkecuali. Daripada menyebutnya akademi, lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai organisasi yang menyatukan banyak calon penyihir melalui minat yang sama. Organisasi yang dibentuk dengan cara ini mungkin sebenarnya lebih kohesif dan memiliki struktur yang lebih erat daripada organisasi yang didasarkan pada ikatan darah. Ini benar, setidaknya untuk para penyihir murid. Meskipun terkejut, mereka bertiga diam-diam menghela napas lega. Tidak ada murid sihir yang akan senang jika terlalu dibatasi, dan aturan serta peraturan yang diberikan Sunan sudah tepat sehingga mereka tidak akan merasa terlalu terkekang.
Melihat ketiganya tampak sangat rileks, Sunan tahu persis apa yang mereka pikirkan dan terkekeh sendiri. Sistem Akademi Sihir ini adalah bentuk sistem paling praktis yang telah dieksplorasi dan dikembangkan oleh peradaban sihir setelah bertahun-tahun praktik dan pelajaran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa kali perbaikan, dapat dikatakan bahwa sistem ini paling sesuai dengan psikologi kelompok penyihir murid. Baik itu seorang mentor maupun seorang siswa. Hampir semua akademi yang berada di bawah kendali faksi penyihir di multiverse menggunakan sistem yang serupa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa beberapa akademi lebih longgar dalam implementasi spesifik mereka dan relatif ramah terhadap siswa mereka, seperti akademi di bawah Deep Blue Alliance dan Wisdom Code. Beberapa akademi cenderung lebih ketat, sengaja mendorong persaingan sengit di antara siswa dalam upaya untuk mempei yang bakat-bakat luar biasa melalui pendekatan, pembinaan, seperti akademi di bawah tahta kegelapan dan roh liar. Tingkat kematian peserta pelatihan di kelompok kedua seringkali jauh lebih tinggi daripada di kelompok pertama. Tentu saja, para peserta pelatihan yang dilatih dengan cara ini seringkali lebih tangguh dalam pertarungan individu. Setelah membaca peraturan dan ketentuan, perhatian Ross dan kedua temannya dengan cepat tertuju pada daftar pertukaran yang tertera di bawahnya. Daftar di atas menguraikan semua sumber daya yang dapat ditebus oleh mentor akademi, menawarkan variasi yang lebih luas daripada yang dapat diperoleh siswa. Bahan atau item tingkat rendah seperti Silver Moon Flower, Tranquilizing Flower, Dragon Blood Potion, dan Stone Golem tidak masalah, tetapi item yang lebih tinggi seperti Transcendent Potion, Illusion Potion, Magic Rune Core, Ring of Protection, dan Adamantite Golem membuat mereka bertiga terengah-engah. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang banyak barang-barang ini, keterangan yang rinci memudahkan mereka untuk memahami betapa berharganya barang-barang tersebut. Secara khusus, ramuan transendental dan ramuan halusinogen sangat menggoda bagi setiap calon penyihir tingkat 3. Dengan kedua ramuan ini, waktu yang dibutuhkan kekuatan mental mereka untuk mencapai titik terobosan pasti akan dipersingkat secara signifikan. Adapun ramuan konstruksi dan model kristal bakat selanjutnya, itu sudah jelas. Daftar barang yang bisa ditukar itu membuat mereka bertiga terpesona, takjub. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa Sunan memiliki sumber daya yang jauh melebihi kemampuan murid penyihir tingkat 3 biasa, mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkannya ketika mereka benar-benar melihat daftar itu secara langsung. Apa yang mereka ketahui di masa lalu hanyalah puncak gunung es dari sumber daya yang sangat besar yang dimiliki Sunan. Jika daftar ini bocor, pasti akan menimbulkan sensasi besar di komunitas calon penyihir. Setelah meninjau daftar tersebut, ketiganya menjadi semakin bertekad untuk bergabung dengan akademi. Kapan akademi itu akan dibuka? Tanya pelancong itu dengan penuh harap. 2 minggu kemudian, Sunan telah menyiapkan jawabannya, dan berbicara dengan tenang dan tanpa terburu-buru. Para peserta pelatihan di pangkalan tersebut akan menjadi siswa pertama akademi. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiasakan diri dengan cara kerja akademi dan bersiap-siap. Kekaisaran Bintang saat ini sedang mempersiapkan putaran baru pengujian bakat berskala besar. Setelah pengujian selesai, sejumlah siswa baru akan mendaftar di akademi. Saat itulah kalian akan benar-benar sibuk. Aku tak sabar, kata sang pelancong dengan mata berbinar. Tongkat kerajaan dan mawar itu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa, meskipun mereka sangat menantikannya. Berkat banyaknya sumber daya yang tersedia dalam daftar tersebut, mereka sudah merasakan rasa memiliki yang kuat terhadap akademi bahkan sebelum resmi bergabung. Sunan melihat ini dan mengangguk diam-diam. Itulah mengapa dia membuat daftar itu. Setelah meminta kepala pelayan nomor 1 untuk mengatur akomodasi bagi mereka bertiga dan bertindak sebagai pemandu untuk mengenalkan mereka dengan bagian dalam Menara Tulang Naga, Sunan meninggalkan hutan naga dan menuju Menara Bintang. Sebelum akademi dibuka, dia perlu membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh Menara Bintang secara menyeluruh. Menara Bintang telah berdiri di sana begitu lama. Sudah saatnya untuk merobohkannya. Mendaur ulang material sesegera mungkin dan menyimpannya di gudang akan memberi Anda ketenangan pikiran. Selain itu, Legiun Golem yang ditempatkan di sana juga akan dipanggil kembali dan diintegrasikan kembali ke dalam Covenant. Setelah beberapa bulan, Covenant siap berperang dan akan segera melanjutkan ekspansinya. Pada titik ini, wajar untuk mengumpulkan seluruh kekuatan militer. Bab 188. Pada tahun 1270 kalender cahaya bintang, bulan fajar musim semi, Maret. Akademi sihir pertama di benua Starlight secara resmi didirikan dan diberi nama Akademi Starlight. Lebih dari 500 peserta magang dari Longlin menjadi angkatan pertama siswa di Starlight Academy, memulai kehidupan studi mereka. Setelah melewati masa penyesuaian awal, Starlight Academy dengan cepat memasuki operasi yang stabil. Dengan sistem dan peraturan yang sudah mapan, Provinsi Jiangsu Selatan hampir tidak perlu mencurahkan banyak energi untuk perguruan tinggi tersebut. Hal ini membebaskan energinya untuk fokus pada hal-hal lain. Bengkel No. 12, lantai 5 Menara Dragon Bone. Deru tungku penempaan kristal ajaib menggema di seluruh bengkel yang luas. Sunan berdiri di depan meja kerja, menatap intensely pada boneka yang ada di atasnya. Setelah melepaskan diri dari urusan akademi, dia segera memasukkan pembuatan versi lengkap boneka rahasia itu ke dalam agendanya. Untuk menghemat Mithril, dia tidak membuat boneka baru, melainkan meningkatkan dan memodifikasi boneka aslinya.
Versi lengkap dari boneka mistik tidak menyertakan desain permata rune dan berlian tingkat tinggi. Untuk meningkatkan kekuatan tempur boneka mistik, Sunan langsung memperbaiki desain aslinya. Tugas ini saja membutuhkan waktu lebih dari 4 bulan baginya. Dibandingkan dengan proses yang memakan waktu untuk menyempurnakan cetak biru desain, peningkatan dan modifikasi artefak mistik jauh lebih sederhana. Setelah menghabiskan lebih dari setengah bulan di bengkel, Sunan menyelesaikan tugasnya. Tubuh boneka yang telah ditingkatkan dan dimodifikasi tersebut masih sebagian besar terbuat dari mitril dan berlian, tetapi jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Akibatnya, kekakuan tubuhnya serta afinitas dan kapasitasnya untuk menampung energi unsur telah meningkat pesat. Berkat hal ini, mistik baru juga telah meningkatkan kendalinya atas partikel energi secara signifikan, sehingga sama sekali tidak kalah dengan penyihir formal. Selain mantra cincin 0, cincin pertama, dan cincin kedua yang sudah ada sejak awal, Sunan juga menambahkan mantra cincin ketiga yang baru saja ia kuasai ke tubuh boneka tersebut. Sekitar 1/10 dari buku-buku yang diperoleh dari Menara Bintang adalah berbagai macam buku mantra. Ini mencakup semua jenis mantra dari cincin 0 hingga cincin kelima, dan variasi mantranya sangat lengkap. Setelah menjadi seorang penyihir, Sunan mampu mempelajari mantra tingkat ketiga. Sama seperti terdapat perbedaan yang sangat besar antara seorang penyihir dan seorang murid sihir, mantra lingkaran ketiga jauh lebih ampuh daripada mantra lingkaran kedua, dan fungsinya juga jauh lebih kaya. Sebagai contoh, badai salju dan badai hujan dapat mengubah lingkungan secara drastis. Teknik imobilisasi manusia dapat membuat target berupa manusia, setengah manusia, atau makhluk berkaki dua menjadi tidak bergerak. Bola gaib adalah mantra gaib berskala besar yang menargetkan banyak target. Mirip dengan ilusi diam, tetapi dengan efek yang lebih kuat, ini disebut ilusi tingkat lanjut. Versi lanjutan dari sinar pelemah, sinar kelelahan. Teknik ini mengubah penerima ke dalam keadaan ilusi, memungkinkan mereka untuk terbang perlahan dalam bentuk yang menguap. Contoh-contoh seperti itu sangat banyak. Baik dari segi kekuatan maupun kepraktisan, mantra ini tak tertandingi oleh mantra tingkat kedua. Faktanya, mulai dari cincin ketiga, kekuatan mantra meningkat lebih dari 1 level. Sampai mereka dipromosikan menjadi penyihir roh sejati, sihir adalah salah satu metode tempur terpenting bagi para penyihir. Sunan telah mengujinya, dan sekarang dia dapat menguasai mantra lingkaran ketiga dalam waktu sekitar 1 bulan. Sejauh ini, dia telah menguasai 11 mantra lingkaran ketiga, yang semuanya telah tertanam di dalam tubuh boneka itu. Dan ini baru permulaan. Setelah ia menguasai lebih banyak mantra, ia secara bertahap akan mengukir mantra pada boneka-boneka tersebut. Secara keseluruhan, Mystic Doll yang telah ditingkatkan dan dimodifikasi, selain kekurangan talent kristal, tidak kalah kuatnya dengan penyihir formal dalam aspek pertempuran lainnya. Bahkan di lingkungan khusus benua Starlight, bahkan tanpa kristal bakat, kekuatan tempur para boneka tidak jauh lebih lemah daripada para penyihir yang dibatasi dalam segala hal. Lagi pula, boneka itu memiliki ketergantungan yang sangat rendah pada energi eksternal dan dapat sepenuhnya mengandalkan energi yang terkandung dalam batu ajaib di dalam tubuhnya untuk menghasilkan kekuatan tempur, sehingga daya tahan tempurnya jauh lebih unggul daripada penyihir. Hal ini cukup untuk mengimbangi kurangnya kristalisasi bakat sampai batas tertentu. Seandainya kristal bakat Sunan bukan karena fakta bahwa itu adalah logam cair, yang bahkan lebih kuat dari tingkat superior, dia sendiri tidak akan yakin bahwa dia bisa mengalahkan boneka dengan banyak batu sihir. Dengan lebih banyak mantra lingkaran ketiga, kekuatan tempur kita dapat ditingkatkan lebih lanjut. Sunan tersenyum puas. Terlepas dari keadaan khusus tersebut, kemampuan bertarungnya, yang setara dengan seorang penyihir profesional, sudah sangat memuaskannya. Jika ada masalah, itu adalah biayanya yang tinggi. Biaya untuk 2 material saja, yaitu mitril dan batu permata, melebihi 200.000 koin emas. Semua bahan lainnya jika dijumlahkan berjumlah hampir 50.000 koin emas. Selain biaya tetap berbagai mantra, terutama mantra lingkaran ketiga, total biaya mencapai 330.000 koin emas. Selain itu, setiap pertempuran membutuhkan sejumlah besar batu sihir tingkat rendah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan boneka, dan setidaknya, dibutuhkan batu sihir tingkat menengah dapat dikatakan bahwa setiap pertempuran adalah pemborosan uang. Biaya produksi yang tinggi dan konsumsi yang besar menjadikannya lubang hitam yang melahap uang. Namun, mengingat kekuatan tempur mereka yang luar biasa, kekurangan ini agak dapat dimaafkan. Dengan kata lain, Sunan memiliki kemampuan untuk mensintesis kubus ajaib. Penyihir lain, apalagi dengan 300.000 atau bahkan 700.000 hingga 800.000 koin emas, mungkin tidak mampu menciptakan boneka setingkat penyihir resmi. Sunan berencana menciptakan 2 boneka mistik untuk digunakan dalam ekspansi aliansi bintang. Dengan 2 boneka rahasia yang membantunya, dia seharusnya tidak perlu bertindak lagi. Setelah menyelesaikan masalah boneka rahasia itu, Sunan kemudian mulai mempelajari prasasti rune. Pengetahuan tentang prasasti rune juga ditemukan dalam buku-buku yang dibawa keluar dari Menara Bintang. Harus diakui bahwa bagi wilayah Jiangsu Selatan saat ini, buku-buku ini merupakan harta karun, dan kejutan selalu dapat ditemukan di dalamnya. Ukiran rune, seperti tato magis, adalah jenis kerajinan yang mempesona. Yang pertama hanyalah teknik yang lebih canggih, yaitu teknik yang lebih baik yang dikembangkan dan diciptakan oleh para penyihir berdasarkan tato magis.
Tato sihir adalah mantra yang ditato di kulit. Saat diaktifkan selama pertempuran, mantra-mantra ini dilepaskan, pada dasarnya menyimpan beberapa mantra yang dapat diucapkan secara instan. Prasasti rune tersebut berbeda. Metode ini melibatkan pencetakan mantra khusus ke permukaan kulit manusia dalam bentuk segel. Meskipun bentuknya mirip dengan tato magis, mantra yang dapat ditambahkan, baik dari segi variasi maupun efeknya, jauh melebihi tato magis. Kekayaan mantra yang dihasilkan tidak tertandingi oleh mantra sihir. Keuntungan lainnya adalah tidak akan terlihat di kulit Anda, sehingga Anda tidak perlu khawatir dikenali oleh musuh terlebih dahulu selama pertempuran. Selain itu, ukiran rune membutuhkan area kulit yang lebih kecil. Orang normal mungkin memiliki 6 atau 7 tato magis di tubuh mereka, tetapi jika mereka memiliki ukiran rune sebagai gantinya, mereka dapat dengan mudah memiliki lebih dari 10. Dari sudut pandang manapun, ukiran rune benar-benar melampaui tato magis. Namun, persyaratan untuk mengukir rune juga lebih ketat. Hanya penyihir formal dengan tingkat kekuatan mental dan fisik tertentu yang mampu menahan fluktuasi energi intens yang dihasilkan saat mengaktifkan jejak rune tanpa menimbulkan efek samping. Prasasti rune. Sunan tampak berpikir. Setelah dipromosikan menjadi penyihir, kekuatannya memang mengalami perubahan yang luar biasa. Namun, karena kendala lingkungan, banyak metode pertempuran yang agak terbatas penggunaannya. Sebagai contoh, kekuatan sihir melemah, dan energi mental yang dikonsumsi sulit dipulihkan dengan cepat di luar kolam elemen. Item-item magis mengisi daya kembali dengan lambat, membutuhkan waktu lama untuk mengisi ulang setelah setiap penggunaan. Jejak garis keturunannya tidak lagi mampu mengimbangi kekuatannya yang terus bertambah. Kecuali jika dia bersedia mengonsumsi lebih banyak darah lonceng kematian dan monster bersayap untuk menciptakan tanda garis keturunan yang lebih kuat. Namun, ini tidak mungkin. Alih-alih menggunakan darah untuk menciptakan jejak garis keturunan, Sunan lebih memilih menggunakannya untuk mengekstrak energi ilahi, mempercepat pertumbuhan dan penyempurnaan kekuatan spiritual. Hal yang sama berlaku untuk permata rune berkualitas tinggi. Prinsip di balik permata rune tingkat lanjut adalah menggunakan rune energi yang dibawanya untuk menarik partikel energi di sekitarnya, melepaskan kerusakan energi elemen yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika konsentrasi partikel energi rendah, kerusakan secara alami akan berkurang. Tidak peduli seberapa banyak Sunan meningkatkan jumlah percobaan sintesis, kekuatan permata rune tingkat tinggi memiliki batasnya. Meskipun ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan ketika saya masih menjadi murid penyihir, peningkatan tersebut masih sangat terbatas. Hal itu jauh tertinggal dari pertumbuhan kekuatan sihir. Setelah mempertimbangkannya, Sunan menyadari bahwa satu-satunya bakat yang dapat ia gunakan tanpa batasan adalah logam cair. Metode pertempuran lainnya menjadi kurang efektif atau menghabiskan terlalu banyak energi. Mengingat hal tersebut, Sunan baru-baru ini mempertimbangkan untuk meneliti metode pertempuran baru. Pencetakan rune adalah salah satu pilihannya. Tentu saja, sekadar mengukir rune saja tidak cukup. Pada dasarnya, prasasti rune juga merupakan jenis benda magis. Ia menyerap dan menyimpan partikel energi selama periode non-tempur, kemudian mengaktifkannya selama pertempuran untuk melepaskan efek pengenchantment. Seperti area terlarang dan Black Thunder, jejak rune juga berbasis energi. Ini berarti bahwa hal tersebut juga akan dipengaruhi oleh lingkungan terkini di benua Starlight. Untuk menjadikan pencetakan rune sebagai taktik tempur yang layak, masalah ini harus dipecahkan terlebih dahulu. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, Sunan akhirnya menemukan solusi. Karena mengisi daya sangat merepotkan, mari kita lewati langkah ini saja. Jika kita mengubah cetakan rune menjadi barang sekali pakai seperti permata rune berkualitas tinggi, maka kita tidak perlu khawatir lagi tentang pengisian dayanya. Untuk mencapai hal ini, langkah pertama adalah mengubah media tempat rune tersebut dicetak. Sebagai contoh, mengganti media pembawa dari tubuh manusia ke batu permata. Tentu saja, kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk melakukannya. Batu permata murni tidak dapat menahan fluktuasi energi yang sangat kuat yang terjadi ketika prasasti rune diaktifkan. Bahkan batu permata kelas atas. Jika toleransi pembawa terlalu rendah, maka ia sama sekali tidak dapat menggantikan tubuh manusia. Sebagai tanggapan, wilayah selatan Jiangsu berencana melakukan perbaikan dalam dua aspek. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas batu permata tersebut. Berdasarkan prinsip pembuatan permata rune, permata bermutu tinggi dipilih untuk diresapi guna meningkatkan kemampuan adaptasi dan toleransinya terhadap partikel energi. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi kekuatan prasasti rune tersebut. Seiring berkurangnya kekuatan prasasti rune, kebutuhan beban pada pembawa juga akan berkurang secara alami. Setelah lebih dari 2 bulan, Sunan akhirnya berhasil membuat permata berukir. Permata itu membawa cap rune yang disebut ledakan es, yang, ketika diaktifkan, langsung melepaskan energi es yang sangat kuat, menyebabkan erosi embun beku yang parah pada semua makhluk dalam jarak tertentu dan menimbulkan efek pembekuan dan perlambatan. Karena ini adalah versi yang dilemahkan dari prasasti rune, kekuatannya secara alami jauh lebih rendah daripada versi lengkap dari prasasti rune tersebut. Bahkan tidak sampai 1/10. Tapi tidak apa-apa, masih ada kubus Rubik. Setelah permata yang diukir berhasil dibuat, masalah penurunan daya dapat sepenuhnya diatasi melalui sintesis dan peningkatan. Pada akhirnya,
Sunan mensintesis 18 permata terukir dan memperoleh permata terukir yang baru. Alasan dia berhenti melakukan sintesis adalah karena, seperti permata rune tingkat tinggi sebelumnya, intensitas energinya melebihi batas kemampuannya saat ini. Meskipun begitu, permata yang diukir ini jauh lebih ampuh daripada ukiran rune aslinya, hampir 3 kali lebih kuat. Selain itu, seiring dengan semakin halusnya energi mentalnya, ia dapat secara bertahap meningkatkan jumlah item yang disintesis, sehingga semakin meningkatkan kekuatannya dan memberinya potensi peningkatan yang sangat besar. Bagus. Di area pelatihan sihir, Sunan, yang baru saja menyelesaikan ujian, memandang embun beku yang menutupi tanah dan tersenyum puas. Dengan cara ini, selain kemampuan bawaannya, dia akhirnya memiliki metode bertarung lain yang dapat dia gunakan tanpa batasan. Meskipun biaya mengukir permata cukup tinggi, sekitar 4.700 koin emas per permata, harga tersebut tidak diragukan lagi sepadan mengingat kekuatannya. Sayang sekali buku-buku di Menara Bintang tidak berisi pengetahuan tentang tanda-tanda alkimia, kalau tidak kita bisa mempelajarinya. Ukiran alkimia adalah teknik tingkat lanjut untuk ukiran rune, dan kekuatannya jauh melampaui kekuatan ukiran rune biasa. Namun, untuk membubuhkan tanda alkimia, seseorang harus terlebih dahulu mengubah dirinya menjadi tubuh alkimia. Saat ini Sunan kekurangan bahan dan tingkat kekuatannya tidak mencukupi. Bahkan jika ia memperoleh pengetahuan yang sesuai, ia tidak akan mampu melakukan ukiran alkimia. Namun, dengan mempelajari dan memanfaatkan teknik-teknik ini, ia mungkin dapat meningkatkan efek pengukiran batu permata. Sambil menggelengkan kepala dan menyingkirkan beberapa ambisi yang tidak realistis, Sunan meninggalkan area pelatihan sihir dan berteleportasi kembali ke pusat kendali tingkat atas. Bahan-bahan untuk Menara Bintang telah dikumpulkan, dan masalah ini sekarang sudah selesai. Penelitian tentang perhiasan mistik dan permata berukir juga telah selesai. Dia tidak punya banyak hal lagi untuk dilakukan. Salah satu pilihannya adalah memasuki dimensi elemen petir untuk mengumpulkan batu petir dan membuat lebih banyak artefak petir hitam. Namun, masalah ini tidak mendesak. Kita bisa memasukkannya ke dalam agenda setelah kekuatan kita meningkat. Salah satu caranya adalah dengan mensintesis dan memurnikan golem legendaris untuk membangun lebih banyak legiun golem. Dunia bawah tanah yang luas membutuhkan kekuatan militer yang memadai untuk mempertahankannya. Meskipun membentuk sebagian pasukan pribumi dapat mengurangi kekurangan pasukan, legiun golem tetaplah sangat diperlukan. Sunan memperkirakan bahwa untuk menyatukan dunia bawah, setidaknya dibutuhkan 2 atau 3 legiun golem besar. Untungnya, golem tingkat rendah dapat dibuat oleh para murid, dan dengan berdirinya akademi serta kedatangan angkatan siswa baru, tenaga kerja yang mampu membuat golem hanya akan meningkat di masa depan. Jika tidak, dia tidak akan pernah mampu membangun pasukan golem sebesar itu meskipun dia bekerja sampai mati. Dilihat dari waktunya, babak kualifikasi baru ini seharusnya akan segera berakhir. Sunan menatap ke arah akademi, tatapannya dalam dan tak terduga. Akademi Starlight adalah langkah pertamanya dalam membangun kekuatan sihirnya, dan dalam waktu dekat, akademi ini juga akan menjadi andalannya untuk mengendalikan seluruh benua Starlight. Setelah beberapa saat, Sunan mengalihkan pandangannya, mengumpulkan pikirannya, dan mulai berkultivasi. Pertumbuhan dan penyempurnaan kekuatan mental selalu menjadi faktor yang paling penting. Dia tidak berencana untuk membuang terlalu banyak energi untuk hal-hal lain kecuali jika hal itu berkaitan dengan ini. Bab 189. Asap naik perlahan, berputar-putar di antara stalaktit dan stalagmit. Melewati gerbang kota yang kini hancur, Sherman berjalan menyusuri jalan-jalan yang porak-poranda, matanya mengamati sekelilingnya. Suara pertempuran samar-samar terdengar di kejauhan. Masih terjadi pertempuran sporadis di kota, tetapi hasil pertempuran sudah ditentukan, dan perang akan segera berakhir sepenuhnya. Proses menerobos masuk ke Firehammer City sangat mudah. Para kurcaci membangun tembok kota dengan batu padat berwarna gelap dan menuangkan besi es cair di atasnya, sehingga sangat meningkatkan ketahanan tembok terhadap energi unsur. Selain itu, mereka memproduksi berbagai senjata pertahanan dan memasangnya di tembok kota, termasuk balista dan ketapel. Kecanggihan peralatan mereka sangat langka di seluruh dunia bawah tanah. Sayangnya, mereka menghadapi pasukan golem dengan kekuatan luar biasa dan pertahanan yang tak terkalahkan. Balista dan ketapel memiliki efek terbatas pada golem dengan tubuh yang diperkeras. Tembok kota pun tak mampu menahan serangan golem yang sangat besar itu. Di bawah serangan dahsyat legiun golem yang dipimpin oleh golem adamantin, pertahanan Firehammer City yang megah runtuh dalam waktu kurang dari setengah jam. Karena tembok-tembok bukan lagi penghalang, pasukan golem maju tanpa hambatan dan dengan cepat mengalahkan para pembela kota Firehammer. Sekarang, sebagian besar kota Firehammer telah jatuh di bawah kendali Covenant. Para ksatria sihir saat ini sedang membersihkan sisa-sisa pasukan musuh yang masih memberikan perlawanan, dan mereka berharap dapat sepenuhnya menguasai seluruh kota Firehammer dalam waktu dekat. Mereka menyerahkan sentuhan akhir kepada ksatria sihir, sementara Sherman dan Atil memimpin murid-murid penyihir mereka langsung ke istana di pusat kota Firehammer. Untuk meningkatkan efisiensi ekspansi, lebih dari 40 murid penyihir tingkat 2 dari Covenant dibagi menjadi 2 tim, yang dipimpin oleh Sherman dan Artil, serta Cory dan Ethan. Mereka memimpin legiun golem dalam 2 kampanye terpisah, satu melawan suku-suku asli dan negara kota. Firehammer City adalah negara kota ke-7 yang direbut oleh pasukan Sherman dalam 6 bulan terakhir.
Raja Kurcaci telah gugur dalam pertempuran merebut gerbang kota, dan mereka sekarang akan pergi ke istana untuk menerima kekayaan kota. Mereka menerobos masuk ke istana tanpa halangan apapun, dan ketika mereka membuka gudang dan melihat deretan logam langka dan koin emas yang memukau, kelompok murid penyihir itu takjub dan takjub. Kita beruntung sekali, seru seorang murid penyihir dengan gembira. Semua orang lainnya juga menunjukkan ekspresi bahagia di wajah mereka. Kontribusi yang mereka peroleh dari perang tidak hanya bergantung pada ukuran dan jumlah negara kota yang mereka taklukkan, tetapi terutama pada nilai rampasan perang. Semakin tinggi nilai jarahan, semakin tinggi pula nilai kontribusi akhir mereka. Sherman juga cukup senang. Setelah menyimpan semua barang rampasan di gudang ke dalam cincin spasial masing-masing, kelompok itu kemudian dengan hati-hati menggeledah istana lagi untuk memastikan tidak ada yang terlewat sebelum mulai mengatur akomodasi mereka. Setelah merebut kota Firehammer, mereka akan tinggal selama beberapa hari untuk menunggu pasukan di belakang mengambil alih kota dan mengisi kembali persediaan mereka sebelum menuju ke tujuan berikutnya. Sherman menemukan sebuah ruang belajar dan bersiap untuk menulis laporan pertempuran. Sesekali, dia akan menulis laporan pertempuran yang merangkum situasi pertempuran terkini, dan laporan-laporan ini akhirnya akan berakhir di meja guru. Atil duduk di samping, mengobrol santai dengan Sherman. Aku dengar ada bola kristal di Akademi Starlight yang bisa menguji data mental dan fisik. Aku sangat ingin melihatnya. Kita akan bisa melihatnya saat kembali ke akademi setelah menaklukkan kota laba-laba. Sherman berkata sambil tersenyum saat menulis laporan pertempuran. Ketika akademi dibuka, mereka sedang sibuk menaklukkan kota dan wilayah, dan belum pernah melihat akademi itu secara langsung. Mereka hanya sesekali mendengar beberapa informasi dari para murid yang datang dan pergi antara medan perang dan Longlin. Namun, situasi ini tidak akan berlangsung lama. Garis depan aliansi bintang kini telah maju hingga jarak 500 km dari kota laba-laba. Jika semuanya berjalan lancar, mereka seharusnya dapat merebut kota laba-laba paling lambat dalam 1 tahun lagi. Ketika perang berakhir, saya akan bisa kembali ke akademi. Kudengar ketiga instruktur baru di akademi itu dulunya tergabung dalam organisasi sihir yang sama dengan guru kita, semacam Woodland Heart. Mata Atil berbinar penuh rasa ingin tahu. Aku penasaran mereka orang seperti apa. Sherman berpikir sejenak dan berkata, mereka yang bisa berada di organisasi sihir yang sama dengan guru haruslah luar biasa dalam kekuatan dan pengetahuan. Itu masuk akal. Atil mengangguk setuju. Mereka yang diundang oleh para guru untuk menjadi mentor di perguruan tinggi tentu saja bukanlah orang biasa. Dengan bimbingan para instruktur, akan jauh lebih mudah bagi siswa untuk mempelajari pengetahuan di masa mendatang. Sayang sekali kita tidak datang di waktu yang tepat. Itu tidak sepenuhnya benar. Saat kami pertama kali tiba, hanya ada sedikit orang di pangkalan. Saat itu, kami bisa menukar poin kontribusi dengan bimbingan dari guru, jadi tidak buruk, kata Siemen sambil tersenyum. Atil berpikir itu masuk akal, dan lagi pula, mereka bisa meminta bantuan Lady Amy jika mereka tidak mengerti sesuatu saat itu. Para peserta pelatihan selanjutnya tidak menerima perlakuan sebaik itu. Saat ini, Lady Amy sedang asyik berburu harta karun di dunia bawah tanah dan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Mereka hanya bertukar beberapa kata ketika bertemu dengannya, Sherman, dan Cory. Banyak dari para peserta magang baru hanya pernah mendengar nama Lady Amy tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Ujian kualifikasi putaran baru telah berakhir beberapa hari yang lalu. Saya mendengar bahwa banyak orang yang lulus kali ini, dan akademi seharusnya memiliki banyak siswa baru tahun ini. Itu hal yang bagus. Sherman tersenyum tipis. Saat guru tersebut dipromosikan menjadi penyihir, pertumbuhan dan perluasan persekutuan meningkat pesat. Pendirian Starlight Academy, khususnya, tidak diragukan lagi menandai awal dari era baru. Mulai sekarang, para murid penyihir akan semakin aktif di benua berbintang, berpartisipasi dalam lebih banyak acara dan dikenal oleh semakin banyak orang, alih-alih hanya ada dalam legenda seperti sebelumnya. Kondisi dunia kriminal saat ini adalah contoh nyata dari hal ini. Wilayah aliansi bintang kini telah meluas ke sebagian besar wilayah tenggara. Bahkan di sudut-sudut terpencil dunia bawah, nama aliansi bintang telah lama dikenal, dan reputasi hebat para penyihir murid telah menyebar ke seluruh dunia bawah. Dan situasi ini kemungkinan besar akan terulang di dunia permukaan dalam waktu dekat. Terlepas dari ketenangan yang tampak di permukaan saat ini, Sherman sangat menyadari bahwa pengadaan pasokan skala besar Kekaisaran Bintang dari Aliansi Bintang belum berhenti dan bahkan cenderung meningkat, yang jelas menunjukkan bahwa mereka sedang menghemat kekuatan sebagai persiapan untuk perang berikutnya. Dalam waktu dekat, Kekaisaran Bintang kemungkinan besar akan melancarkan babak perang baru untuk menyatukan sepenuhnya seluruh wilayah Tenggara. Sebuah kekaisaran dominan yang memerintah wilayah Tenggara benua itu pasti akan menguntungkan Aliansi Bintang. Pada titik itu, guru mungkin mengizinkan Star Alliance untuk memberikan bantuan. Saat Sherman sedang berpikir, ia tiba-tiba terganggu oleh suara langkah kaki. Seorang murid penyihir masuk. Kapten, para ksatria sihir telah membuat penemuan baru. Sebaiknya Anda datang dan melihatnya. Keraguan tampak di mata Sherman. Ini hanyalah negara kota kurcaci, apa mungkin yang sampai menarik perhatian para murid penyihir dalam tim ini? Karena penasaran, Sherman meletakkan pena dan kertasnya, bangkit dan meninggalkan ruang kerjanya, lalu pergi bersama Atil ke alun-alun pusat istana.
Di dekat pintu masuk alun-alun, sekawanan antelop tampak berjalan santai mondar-mandir. Makhluk-makhluk perkasa dan anggun ini memiliki sisik yang berubah warna dari coklat kemerahan menjadi emas terang, dan sepasang sayap lebar yang membentang dari bahu mereka, dengan rentang sayap lebih dari 9 meter saat terbang. Para ksatria naga dibentuk selama periode penghentian ekspansi persekutuan, dan oleh karena itu mereka belum benar-benar membuktikan kekuatan mereka di medan perang. Baru lebih dari 6 bulan yang lalu, ketika Covenant melanjutkan ekspansinya, para ksatria naga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka. Hasil mengesankan mereka telah membuat banyak orang takjub. Di dunia bawah, sangat sedikit pasukan yang mampu menahan serangan gabungan dari hampir 300 ksatria dengan kemampuan tempur legendaris. Dalam pengepungan sebelumnya, setelah tembok kota Firehammer runtuh, serangan ksatria Dragonhorn lah yang menerobos garis pertahanan terakhir para kurcaci dan berhasil menentukan jalannya pertempuran. Performa yang begitu menakjubkan telah membuat Sherman sangat optimis tentang masa depan Angkatan Darat ini. Begitu jumlah ksatria naga bertambah hingga mencapai ukuran legiun kecil, mereka pasti akan menjadi kekuatan dahsyat yang menanamkan rasa takut di hati musuh. Mengalihkan pandangannya dari antelop naga itu, Sherman menatap kerumunan orang di tengah alun-alun. Mereka adalah lebih dari selusin ksatria bersenjata lengkap, dipimpin oleh Koron, salah satu wakil komandan ksatria pola sihir, yang juga merupakan komandan pasukan ksatria antelop naga ini. Yang mulia Sherman, yang mulia Atil. Begitu melihat Sherman dan Atil mendekat, Koren segera menghampiri mereka untuk menyapa. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi ksatria legendaris dan memegang posisi wakil komandan ksatria pola sihir, dia masih tidak berani meremehkan atau mengecilkan dua murid paling berprestasi di bawah komando Sunan. Terima kasih atas kerja keras Anda, Komandan Koren. Setelah bertukar salam dan basa-basi, Sherman langsung ke intinya dan menanyakan tentang penemuan yang disebut-sebut itu. Koren menunjuk ke seorang kurcaci yang duduk di tanah dengan rantai yang mengikatnya dan berkata, kami menemukan orang ini di penjara kota Firehammer. Menurut penjaga penjara, dia melarikan diri dari negara kota yang telah ditaklukkan oleh elf gelap dan dipenjara oleh para kurcaci setelah tiba di kota Firehammer. Saya pikir saya mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi darinya, jadi saya menyuruhnya dikeluarkan dari penjara. Saya tidak menyangka bahwa saya benar-benar akan mendapatkan informasi darinya. Setelah mendengar bahwa hal itu terkait dengan peri kegelapan, ekspresi Sherman dan Atil langsung menjadi lebih serius. Sherman berbalik dan melirik si kurcaci. Mungkin dia telah banyak menderita selama pelariannya, atau mungkin dia telah disiksa oleh para kurcaci. Pakaian kurcaci ini compang camping dan hampir tidak menutupi tubuhnya. Dia juga kotor, wajahnya tampak pucat, dan ekspresinya dipenuhi rasa takut. Kurcaci dan Genome sama-sama dikenal sebagai manusia batu, terampil dalam mengolah batu dan mahir dalam mencari, menambang, dan melebur. Yang pertama terkenal dengan keahlian menempa logamnya, dan sukunya memiliki banyak ahli tempa yang sangat handal, yang senjata dan baju zirah mereka sangat populer di dunia bawah. Yang terakhir ini sebagian besar terampil dalam proses mekanik halus. Namun, meskipun berasal dari ras batu yang sama, kurcaci dan Genome memiliki hubungan yang sangat buruk, saling tidak menyukai dan memiliki banyak konflik serta perselisihan. Tidak sulit membayangkan seorang kurcaci berlari ke kota para kurcaci dan kemudian dipenjarakan. Sherman memalingkan muka dan melirik Colin dengan tatapan bertanya. Orang itu tidak membuat mereka penasaran dan berkata dengan ekspresi serius, menurut orang ini, para elf kegelapan tiba-tiba meningkatkan serangan mereka selama 6 bulan terakhir, menaklukkan banyak negara kota. Sekarang, wilayah dalam radius lebih dari 300 km dari kota laba-laba telah jatuh di bawah kendali mereka. Sherman dan Artiar langsung mengerutkan kening. Mereka sudah tahu selama bertahun-tahun bahwa kota laba-laba telah melancarkan serangan terhadap negara kota tetangga. Meskipun mereka agak terkejut bahwa para Dark Elf tidak saling bertarung tetapi malah bersatu, kota laba-laba masih jauh dari Covenant pada saat itu, dan aksi militer mereka hanyalah operasi berskala kecil, sehingga Covenant tidak terlalu memperhatikannya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa wilayah kota laba-laba akan meluas hingga sejauh ini. Jika memang begitu, mereka tidak jauh dari wilayah kota laba-laba sekarang. Jika mereka melanjutkan perjalanan sekitar 100 km lagi, mereka mungkin akan bertemu dengan pasukan kota laba-laba. Sherman mengerutkan kening karena bingung dan bertanya, Spider City seharusnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menguasai wilayah seluas itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Koren melirik kurcaci itu dan berbisik, menurut orang ini, itu karena para elf gelap memiliki monster yang sangat kuat, dan hanya satu dari mereka yang mengalahkan pasukan negara kota mereka. Raksasa. Pikiran Sherman melayang memikirkan berbagai makhluk aneh yang biasanya dipelihara oleh para elf gelap, tetapi tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan seperti itu. Dia mengerutkan kening, berbalik, dan berdiri di depan kurcaci itu, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Seperti apa rupa monster-monster yang kamu lihat itu? Menyadari bahwa si penanya berstatus tinggi, si kurcaci tak berani menyembunyikan apapun, menelan ludah, dan tergagap. Mereka, bagian bawah tubuh mereka seperti laba-laba, dan bagian atas tubuh mereka persis seperti elf gelap. Mereka sangat cepat. Banyak dari bangsaku bahkan tidak sempat melihat gerakan mereka sebelum kepala mereka dipenggal. Seolah mengingat kembali kejadian itu, kurcaci itu tak kuasa menahan rasa takut di wajahnya. Monster setengah manusia, setengah laba-laba.
Sherman mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi tetap tidak tahu apa-apa. Atil tampak sama bingungnya. Lupakan saja, mari kita tulis ini di laporan pertempuran. Jika itu seorang guru, mereka seharusnya tahu makhluk jenis apa itu. Setelah mengambil keputusan, Sherman mengabaikan si kurcaci dan menoleh ke Corin, berkata, Komandan Corin, saya rasa kita perlu mengirim lebih banyak pengintai untuk menyelidiki situasi di depan. Tidak masalah, saya akan segera mengaturnya. Corin mengangguk dengan tegas. Jika apa yang dikatakan kurcaci itu benar, mereka mungkin akan menghadapi lawan yang tangguh dalam pertempuran berikutnya. Sebelum itu, mengumpulkan intelijen sebanyak mungkin sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik menghadapi perang yang akan datang. Setelah Colin pergi bersama si kurcaci, Sherman dan Atil kembali ke ruang kerja mereka. Setelah merobek laporan pertempuran sebelumnya, Sherman merenung sejenak dan baru mulai menulis laporan pertempuran baru setelah ia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi tersebut. Kali ini, Atil tidak mengganggunya. Dia duduk tenang di samping, dengan sabar menunggu Sherman selesai menulis laporan pertempuran, menyegelnya, lalu berbicara. Haruskah kita meminta bantuan? Sherman berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Carolina memberitahu saya bahwa guru baru-baru ini membuat boneka tingkat tinggi yang sangat ampuh, yang akan segera dikerahkan di medan perang. Untuk berjaga-jaga, saya ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan salah satunya. Dilihat dari ucapan si kurcaci, monster setengah manusia, setengah laba-laba itu setidaknya adalah golem legendaris cincin keempat, atau bahkan lebih tinggi, sementara golem terkuat di Legiun Golem di depan hanyalah golem adamantitel legendaris cincin ketiga. Meskipun taktik gelombang manusia besar dapat digunakan untuk menghadapi monster itu, Sherman merasa lebih baik berjaga-jaga dan melakukan dua persiapan. Melihat bahwa Sherman telah memikirkan semuanya dengan matang, Atil tidak berkata apa-apa lagi. Bab 190. Apakah ini Akademi Starlight? Melihat akademi yang luas dan gerbang-gerbang megah di hadapannya, Fleming tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Di sekelilingnya, banyak remaja lain memandang dengan takjub, sementara yang lain fokus pada menara di kejauhan. Bahkan dari jarak ribuan meter, mereka masih bisa melihat garis besar yang sangat besar, yang memberikan gambaran betapa dahsyatnya ukuran sebenarnya. Selain itu, bentuknya yang aneh membangkitkan rasa ingin tahu yang besar. Mereka yang berkumpul di sini semuanya adalah anak-anak yang memenuhi syarat yang baru saja lulus ujian kualifikasi, dan usia mereka berkisar antara 12 hingga 15 tahun. Mereka berkumpul di kota berkilauan dari seluruh kekaisaran, dibawa ke pangkalan yang aneh, dan tiba di sini setelah melewati gerbang yang unik. Banyak orang tidak mengerti mengapa hanya dengan melewati sebuah pintu bisa mengarah ke lingkungan yang sama sekali berbeda, dengan sebuah akademi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pengalaman baru ini membuat semua orang kagum, dan mereka menjadi semakin bersemangat dan ingin mempelajari tentang akademi sihir legendaris tersebut. Tepat saat itu, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari gerbang akademi. Keduanya tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, mengenakan jubah abu-abu, dengan mata yang dalam dan cerah yang bersinar dengan cahaya menyeramkan yang membuat orang takut untuk menatap mata mereka. Begitu keduanya tiba, anak-anak laki-laki dan perempuan yang ada di sana langsung terdiam, mata mereka semua tertuju pada keduanya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, merekalah orang-orang yang seharusnya dikirim oleh akademi untuk menyambut mereka. Nama saya Sechin Brett, dan ini Duvene Treadway. Sekarang kami akan memandu Anda berkeliling kampus. Mohon jaga ketenangan selama perjalanan, jangan bertanya, dan jangan menyentuh apapun tanpa izin, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Si Ekin mengucapkan beberapa patah kata tanpa ekspresi, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang akademi. Mengikuti. Anak-anak laki-laki dan perempuan itu saling memandang, tetapi tetap mengikuti instruksi yang diberikan. Dia sepertinya orang yang sulit diajak bicara, bisik Donohan kepada Fleming. Fering mengangguk. Aku dengar ada cukup banyak orang eksentrik di antara para murid penyihir, dan mungkin senior bernama Sechin ini adalah salah satunya. Di sisi lain, siswa senior bernama Due ini tampak memiliki kepribadian yang menyenangkan dan bahkan tersenyum kepada mereka. Begitu melangkah melewati gerbang, semuanya tiba-tiba terbuka di depan mataku. Serangkaian bangunan dengan gaya aneh memenuhi pandangan, langsung menarik perhatian anak-anak laki-laki dan perempuan. Di jalan-jalan yang lebar, orang bisa melihat banyak peserta magang bergegas lewat, melirik para siswa baru sebelum kemudian membuang muka dengan acuh tak acuh. Dukun! Teriakan yang agak melengking terdengar dari atas. Ketika Fleming mendongak, dia melihat lebih dari selusin burung gagak berputar-putar di langit. Yang mengejutkan, gagak-gagak ini berukuran sangat besar, bersisik, dan memiliki pupil berwarna merah darah. Itu adalah gagak bermata merah. Menyadari tatapan para mahasiswa baru, Duvini berbalik dan memberikan penjelasan. Mereka adalah penjaga akademi, dan setiap siswa yang melanggar aturan dan peraturan di bawah pengawasan mereka akan dihukum sesuai dengan ketentuan. Jangan remehkan mereka, gagak bermata merah ini sangat cerdas. Mata orang-orang di kerumunan itu membelalak kaget, dan tatapan mereka ke arah gagak bermata merah menjadi lebih serius. Ini adalah perpustakaan. Buku-buku di lantai pertama dapat dipinjam secara gratis, tetapi hanya dapat dibaca di dalam perpustakaan. Buku-buku di lantai 2 dan seterusnya memerlukan pembayaran.
Ini adalah gedung pengajaran, tempat kalian akan mengikuti kelas mulai sekarang. Jadwal kursus untuk minggu depan dipasang di papan pengumuman di pintu masuk. Kalian dapat memilih kursus yang ingin kalian ikuti secara bebas. Kursus dasar semuanya gratis, sedangkan kursus lanjutan akan dikenakan biaya. Itu adalah aula misi. Anda dapat menerima misi di sana dan mendapatkan poin kontribusi. Meskipun akademi menyediakan beberapa hal secara gratis, sebagian besar sumber daya, terutama sumber daya tingkat menengah hingga tinggi, memerlukan poin kontribusi untuk ditukarkan. Meskipun bersikap dingin, si Ekin sangat berdedikasi, memberikan penjelasan rinci kepada mereka di setiap tempat yang mereka lewati sepanjang perjalanan. Namun, Fleming menduga bahwa ia pasti telah diberi apa yang disebut misi, itulah sebabnya ia begitu tekun. Meskipun akademi menetapkan bahwa semua peserta pelatihan dapat mengambil misi, hanya ada sedikit misi yang cocok untuk peserta pelatihan baru. Jadi saya sarankan agar kalian fokus pada studi terlebih dahulu dan mengambil misi setelah kalian memiliki kekuatan yang cukup. Ini akan lebih efisien. Du Weini melanjutkan percakapan dan memberikan saran sambil tersenyum. Karena banyak sumber daya dasar dapat ditukar dengan koin emas di awal permainan, tidak perlu membuang waktu dan energi untuk masalah yang dapat diselesaikan dengan mengeluarkan sejumlah koin emas. Banyak mahasiswa baru tanpa sadar mengangguk setuju. Hanya beberapa mahasiswa baru, yang mengenakan pakaian sangat biasa, tampak gelisah dan tetap diam. Mereka tidak memiliki banyak koin emas. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di sebuah alun-alun besar. Sebuah bola kristal raksasa diletakkan di tengah alun-alun, dan lebih dari selusin siswa mengantre di depannya. Itu adalah bola kristal atribut. Bola ini dapat mengukur fisik, kekuatan mental, dan status kesehatan seorang murid penyihir, dan menyajikannya dalam bentuk data. Setelah Anda memulai kultivasi, Anda dapat menggunakan bola kristal atribut untuk memeriksa kemajuan Anda dari waktu ke waktu, yang akan memungkinkan Anda untuk lebih memahami kemajuan kultivasi Anda. Dufini menunjuk ke bola kristal atribut dan menjelaskan. Begitu kata-kata itu terucap, seorang mahasiswa baru dengan antusias angkat bicara. Pak Guru, bolehkah kita mencobanya? Du Weini melirik si Ekin, dan melihat bahwa si Ekin tidak bereaksi, dia tersenyum dan mengangguk. Oke, tapi kita tidak bisa terlalu lama, hanya setengah jam. Begitu izin diberikan, banyak mahasiswa baru tak sabar untuk meninggalkan antrean dan bergabung dalam barisan. Untungnya, waktu penggunaan bola kristal atribut secara individual tidak lama. Giliran siswa baru akan tiba setelah sekitar 10 menit. Fleming kebetulan adalah orang pertama. Mengikuti instruksi Dufini, dia meletakkan telapak tangannya di permukaan bola kristal. Saya merasakan sengatan listrik ringan di telapak tangan, dan tak lama kemudian sebaris teks muncul di bola kristal. Konstitusi 2.2, semangat 0.7. Secara fisik sehat, dengan cedera ringan pada tendon lengan kanan, diperkirakan akan sembuh secara alami dalam 2 hari. Memiliki kedekatan yang tinggi dengan elemen api, cocok untuk mempraktikkan sihir berbasis api. Fleming agak terkejut. Beberapa hari yang lalu, saat berlatih bela diri, ia tanpa sengaja mengalami cedera pada lengan kanannya. Berdasarkan pengalamannya dengan cedera sebelumnya, seharusnya ia pulih sepenuhnya dalam 2 hari. Tanpa diduga, cedera ini juga terdeteksi. Kristal atribut ini sungguh menakjubkan. Tapi apa maksud dari kalimat terakhir? Fering diam-diam merasa bingung, tetapi ketika dia menoleh, dia mendapati si Ekin dan Du Weini menatapnya dengan aneh, dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Bolehkah saya tahu nama Anda? Untuk pertama kalinya, si Ekin menanyakan nama Fleming, dengan nada yang terlihat lebih ramah. Fremen. Junior, Fering, kamu memiliki bakat yang luar biasa, kata si Ekin. Melihat ekspresi bingung Fleming, dia dengan sabar menjelaskan. Afinitas elemen mengacu pada tingkat afinitas dengan jenis partikel energi tertentu. Semakin tinggi afinitasnya, semakin mudah memanipulasi partikel energi yang bersangkutan dan semakin cepat mempelajari mantra yang sesuai. Secara umum, murid penyihir dengan afinitas elemen memiliki keunggulan lebih besar dalam kultivasi daripada yang lain, dan ada banyak manfaat yang didapat darinya. Namun, sangat sedikit orang yang memiliki afinitas elemen. Umumnya, mungkin tidak ada satupun dari 100 murid penyihir yang memilikinya. Mendengar itu, para mahasiswa baru memandang Fleming dengan iri dan cemburu. Fering juga sedikit terkejut. Apakah ini berarti dia seorang jenius? Kemudian, lebih banyak mahasiswa baru diuji, tetapi sayangnya, tidak ada lagi yang dinyatakan positif memiliki afinitas unsur seperti Feramin. Setengah jam kemudian, si Ekin menyela ujian para siswa baru dan mengantar mereka ke tempat penginapan mereka. Itu adalah asrama yang mirip kastil. 2 golem baja menjulang tinggi berdiri di depan pintu. Ini adalah asrama. Kalian akan tinggal di sini selama beberapa tahun ke depan sampai kalian naik ke tingkat kedua sebagai murid penyihir. Banyak siswa baru telah mempelajari tentang murid penyihir melalui berbagai saluran sebelum datang ke sini, termasuk pembagian tingkat kekuatan murid penyihir. Begitu si Ekin selesai berbicara, beberapa mahasiswa baru langsung mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Senior, di mana para murid penyihir tingkat 2 itu tinggal? Menara Tulang Naga. Si Ekin mengucapkan 3 kata sambil menatap ke arah tertentu. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi memperlihatkan kerinduan yang tak tersembunyikan.
Bahkan Duveni pun tak terkecuali, matanya berbinar-binar penuh kerinduan. Mengikuti arah pandangan keduanya, banyak mahasiswa baru langsung menyadari bahwa menara tinggi yang mereka lihat di kejauhan di gerbang akademi kemungkinan besar adalah menara tulang naga yang disebutkan Siekin. Banyak dari para siswa baru dari keluarga bangsawan memiliki mata yang sedikit berkedip-kedip. Mereka tiba-tiba bertanya-tanya apakah tokoh legendaris itu juga tinggal di menara tulang naga. Apakah menara tulang naga lebih baik daripada akademi? Omong kosong, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid penyihir tingkat 2 jelas lebih baik. Aku ingin pergi ke sana suatu hari nanti. Para mahasiswa baru itu dipenuhi kegembiraan, banyak yang menggosok-gosokkan tangan mereka dengan penuh antisipasi, wajah mereka menunjukkan kerinduan. Namun Siekin segera meredam antusiasme tersebut. Jangan terlalu dipikirkan. Banyak siswa berbakat di akademi telah berlatih selama lebih dari 10 tahun tetapi belum mampu naik ke tingkat kedua sebagai murid penyihir. Kamu masih jauh dari keinginan untuk tinggal di menara tulang naga. Pertama, pelajari dasar-dasar teknik meditasi cincin bintang. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Menurut peraturan akademi, siapapun yang belum menguasai teknik meditasi cincin bintang dalam waktu 3 bulan akan dikeluarkan. Mendengar itu, para mahasiswa baru langsung menjadi tegang. Mereka menonjol di antara ratusan ribu teman sebaya mereka, membawa harapan keluarga dan kerabat mereka untuk masuk ke Akademi Starlight. Jika mereka dikeluarkan dan dikirim kembali, bukan hanya mereka sendiri yang akan kehilangan muka, tetapi keluarga dan kerabat mereka juga akan kehilangan muka. Ini sama sekali tidak dapat diterima bagi mereka. Oke, tidak perlu terlalu gugup. Melihat suasana yang agak tegang, Duweni tersenyum dan mengatakan sesuatu untuk meredakan ketegangan. Dalam keadaan normal, Anda dapat menguasai dasar-dasar metode meditasi cincin bintang dalam 1 atau 2 bulan, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Sekarang semuanya ambil kunci kalian, lalu kalian punya waktu 20 menit untuk menaruh barang bawaan kalian di asrama, dan kemudian kami akan mengantar kalian ke kafetaria. Para mahasiswa baru merespons dengan antusias dan bergegas masuk ke asrama dalam kerumunan. Beberapa orang dengan rasa ingin tahu menyentuh golem baja itu, yang sedikit menoleh, melirik beberapa mahasiswa baru, lalu kembali tegak. Saat para mahasiswa baru berbondong-bondong memasuki asrama mereka, 3 orang berdiri di dekat jendela sebuah bangunan yang berjarak 3 atau 400 meter, mengamati tingkah laku para mahasiswa baru tersebut. 243 siswa, itu cukup banyak tahun ini, kata Ross. Lagi pula, ini adalah ujian kualifikasi pertama untuk Kekaisaran Langit Berbintang, jadi wajar jika ada lebih banyak orang, kata tongkat kerajaan itu sambil tersenyum. Jika itu adalah kerajaan langit berbintang yang asli, akan dianggap baik jika dapat menghasilkan lebih dari 10 siswa per tahun. Namun kini, setelah menguasai 2/3 wilayah Kekaisaran Changjin yang asli, jumlah orang yang lulus ujian kualifikasi pertama di tanah yang belum pernah diuji sebelumnya ini pasti akan menjadi yang terbesar. Jumlah mahasiswa baru diperkirakan akan menurun secara signifikan pada ujian kualifikasi tahun depan. Aku tak pernah menyangka akan melihat begitu banyak murid penyihir suatu hari nanti. Ekspresi takjub muncul di wajah sang pengembara. Membayangkan para murid ini akan tumbuh menjadi murid penyihir tingkat 2 atau 3 di masa depan memberiku perasaan seperti menyaksikan era baru. Secerca kekaguman terlintas di ekspresi Ross dan Scepter, sangat setuju dengan kata-kata sang pengembara. Pada zamannya, sebagian besar siswa sihir tetap berada di balik layar. Bahkan di kalangan bangsawan, hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan murid penyihir. Meskipun rakyat jelata mungkin belum mengetahui keberadaan murid penyihir, di kalangan bangsawan, keberadaan murid penyihir bukanlah rahasia. Pendirian dan pendaftaran di Akademi Starlight secara bertahap membawa para calon penyihir ke garis depan. Dapat diprediksi bahwa, seiring waktu, para murid penyihir akan dikenal oleh semakin banyak orang di benua ini. Zaman para penyihir akan segera tiba. Semua ini diciptakan oleh wilayah selatan Jiangsu. Dia mengubah cara hidup para murid penyihir, menarik semakin banyak orang untuk bergabung dengan kelompok tersebut dan memperluas pengaruh para murid penyihir. Para siswa ini jauh lebih beruntung daripada kita dulu, kata Ross sambil menghela napas. Saat aku masih menjadi murid penyihir tingkat pertama, dari mana kita bisa mendapatkan begitu banyak ramuan untuk meningkatkan efisiensi meditasi? Sang pengembara mengangguk setuju, anak-anak kecil ini berkultivasi jauh lebih cepat daripada kita. Kudengar 2 murid Tuan Sunan naik ke tingkat kedua murid penyihir hanya dalam 5 tahun. Di masa lalu, kecepatan seperti itu sungguh tak terbayangkan. Maksudmu Sherman dan Cory, kan? Tongkat kerajaan itu terkekeh. Kedua orang ini cukup berbakat, dan dengan dukungan sumber daya akademi, sangat mungkin mereka akan dipromosikan menjadi murid penyihir tingkat 3 sebelum mereka berusia 50 tahun. Ekspresi sang pengembara agak rumit. Ia hampir berusia 80 tahun ketika akhirnya menjadi murid penyihir tingkat ketiga. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa kita lahir di era yang buruk. Namun, ia dengan cepat pulih. Kini, dengan dukungan sumber daya akademi, efisiensi kultivasinya telah meningkat beberapa kali lipat. Meskipun masih sangat sulit untuk menjadi penyihir sebelum meninggal karena usia tua, setidaknya masih ada harapan. Berdasarkan hal itu saja, dia merasa bahwa bergabung dengan Starlight Academy adalah pilihan yang bijak. Baiklah, saatnya kembali dan bersiap-siap. Ross meregangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun.
Dengan masuknya siswa baru, jam pelajaran untuk mata kuliah dasar telah bertambah cukup banyak, jadi kita akan sibuk mulai sekarang. Meskipun mengatakan itu, ekspresi Rose tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Sebaliknya, dia penuh kegembiraan. Lagi pula, sebagai mentor, sebagian besar pendapatan nilai kontribusi mereka berasal dari pengajaran. Semakin banyak kursus yang mereka ikuti, semakin banyak poin kontribusi yang dapat mereka peroleh untuk ditukar dengan sumber daya. Baik itu ramuan transendental, inti runi ajaib, atau ramuan konstruksi dan model kristal bakat, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarkannya sangat besar. Yang terakhir, khususnya, membutuhkan pengabdian di lingkungan akademis dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum seseorang dapat menebusnya. Meskipun begitu, mereka senang melakukannya. Di masa lalu, mereka tidak akan memiliki cara untuk menukar penghasilan mereka dengan pekerjaan. Bersambung.